DPR serta serikat buruh akan menjadi bagian dari satuan tugas bersama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya pemerintah mencegah terjadinya PHK massal melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan koordinasi Satgas Mitigasi PHK antara pemerintah, DPR, serta serikat buruh akan menjadi bagian dari satuan tugas bersama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif yang terjadi di berbagai sektor industri. Oleh sebab itu, Dasko berharap koordinasi yang kuat antara stakeholder dari pihak pemerintah maupun DPR bisa memitigasi berbagai ancaman PHK yang dapat merugikan kalangan pekerja. Satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR, dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Sementara itu, dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengaku tengah menyiapkan roadmap industri berbasis inovasi dan teknologi yang didorong oleh riset. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan akan meniru China di dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi. Pasalnya, klaster industri di negara China telah berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Wamendikti Saintek Stella Christy mengatakan negara China telah berhasil melakukan pengembangan ekonomi dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan telah memberikan kontribusi yang besar dari klaster inovasi dan teknologi hingga 13,4% terhadap PDB nasional. Stella meyakini kunci dari pencapaian keberhasilan dalam pengembangan inovasi dan teknologi yakni adanya kolaborasi skala besar antara dunia akademik dan industri yang difokuskan pada penyediaan kurikulum dan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan industri. Karena kalau kita lihat terus terang saja industri kita berbasis teknologi itu masih sangat sedikit sekali di Indonesia, ya kan? Tapi ini China, tadi saya berikan angka bahwa Science and Technology Cluster dari China itu menyumbang 13,4% dari GDP mereka hanya dengan menggunakan 2,4% dari lahan. Ini bagi seorang pengambil kebijakan, bagi pemerintah, ini suatu yang sangat diinginkan. Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar dan Teheran Iran, dan PT Pertamina International Shipping membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping yang sempat tertahan sejak Maret berhasil melintasi Selat Hormuz. Kerjasama PT Pertamina International Shipping bersama Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan. PJS Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita mengatakan keputusan perlintasan Gamsunoro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment yang ketat selama 1 bulan terakhir dan juga koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri. Adapun sebelumnya, Pertamina International Shipping mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab. Vega menambahkan, selama pelayaran kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Selain itu, awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di Crisis Center Base untuk memastikan keamanan pelayaran. Ya, betul, kapal milik PIS yaitu Gamsunoro telah berhasil melewati Selat Hormuz, keluar dari Teluk Arab
kemarin hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia sekalian dan juga kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran, Iran. Sementara itu, armada Pertamina International Shipping lainnya yang berada di kawasan Teluk Arab VLCC, Pertamina Pride saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan dan risiko lainnya, serta mempertimbangkan rekomendasi internasional. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pemerintahannya akan membantu Venezuela setelah 2 gempa besar mengguncang negara tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak hanya berdampak pada proses pemulihan bencana, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi dan stabilitas ekonomi kawasan. Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap membantu Venezuela yang dilanda 2 gempa berkekuatan besar. Pemerintah Amerika Serikat mengaktifkan tim tanggap darurat serta menyiapkan bantuan berupa tim pencarian dan penyelamatan, peralatan medis, dan bantuan kemanusiaan. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas, but we're going to help them out. Tidak hanya Amerika Serikat, sejumlah negara dan organisasi internasional juga mulai mengirim tim penyelamat, dana darurat, serta logistik bagi para korban gempa. Koordinasi internasional menjadi kunci untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan di wilayah terdampak. Gempa bumi menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas bisnis, serta meningkatkan kebutuhan dana rekonstruksi. Bagi Venezuela, pemulihan pasca bencana menjadi tantangan besar di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh. Pengiriman bantuan kemanusiaan kini menjadi bagian penting dari hubungan internasional. Di tengah perbedaan kepentingan politik, negara-negara tetap dapat bekerja sama untuk menangani krisis kemanusiaan dan mengurangi dampak sosial akibat bencana besar. Kecepatan proses evakuasi dan rekonstruksi akan menentukan seberapa cepat aktivitas ekonomi Venezuela dapat kembali berjalan. Kolaborasi antar negara dalam penanganan bencana menunjukkan bahwa stabilitas kemanusiaan dan ekonomi kini menjadi kepentingan bersama di tingkat global. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran berhasil membangun kilang minyak lepas pantai di Teluk Persia. Iran berhasil memasang platform pengolahan lepas pantai seberat 6.200 ton di lapangan minyak Reshadat di Teluk Persia. Platform raksasa ini dipasang mulai tanggal 22 Juni 2026 lalu. Platform ini akan menambah kapasitas produksi minyak Iran hingga 35.000 barel per hari. Rencananya platform ini ditargetkan akan mulai produksi penuh mulai tahun depan. Iran pun diperkirakan akan memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk Persia.